Pembahasan di malam hari ini kita akan mengkisahkan satu negeri yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Bahkan dalam sejarah tidak ada negeri yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala melebihi negeri ini, di mana negerinya diangkat ke langit, kemudian setelah itu dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi, dan negeri itu menjadi sebuah lautan yang disebut dengan laut mati. Jadi kita akan berkisah tentang negeri laut mati, atau dalam bahasa Arab Bahrul Mayyit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana negeri ini berasal? Kenapa kemudian disebut dengan Bahrul Mayyit? Ini yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan satu kisah dulu tentang seorang nabi disebut dengan Khalilur Rahman. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salatu wassalam awalnya diutus di Irak, di sebuah kaum yang disebut dengan Kaldaniyun. Disinilah kaum Ibrahim Kaldaniyun yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim yang disebut dengan Namrud. Ibrahim berusaha untuk mendakwahi kaum Kaldaniyun ini di Babil, Irak. Tetapi dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mulus dan tidak banyak yang beriman, karena memang tekanan daripada Namrud itu kuat sekali. Apalagi Namrud itu penguasa dunia, bukan hanya penguasa Babil saja. Salah satu yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah anak saudaranya. Siapa? Lut alaihi salatu wassalam, yang kelak akan menjadi nabi yang kita sebut dengan Nabiullah Lut alaihi salam. Satu di antara nabi dari 25 nabi yang dicantumkan namanya dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak bisa berdakwah di Irak, maka Ibrahim pun mencoba untuk berdakwah ke negeri Syam. Dan juga diajak Lut beserta istrinya hijrah dari Irak menuju Syam, tepatnya di Palestina. Karena memang kekurangan ekonomi, terjadi paceklik hebat di Palestina kala itu, maka Ibrahim mencoba keberuntungan untuk hijrah dari Palestina ke negeri Mesir. Tetapi sayang, di Mesir inilah terjadi fitnah kepada istrinya. Istrinya ditangkap oleh raja yang zalim dan hendak diganggu kehormatannya. Kalau bukan karena pertolongan Allah,
niscaya istrinya Nabiullah Ibrahim tentu sudah direnggut kehormatannya oleh Raja zalim Mesir ini. Tapi Allah selamatkan. Akhirnya kemudian Ibrahim pun kembali ke Palestina dan menetap di Palestina. Adapun keponakannya, anak saudaranya Ibrahim namanya Lut alaihi salam, mengikuti dakwah pamannya Ibrahim. Di usia 40 tahun persis seperti Nabi SAW di usia 40 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Lut sebagai nabi. Dan Ibrahim memerintahkan untuk berdakwah di sebuah negeri yang disebut dengan Sodom. Negeri Sodom ini penduduknya orang-orang Arab karena turunan daripada Arab Qahtan. Jadi walaupun Nabi Lut alaihi salatu wassalam bukan Nabi Arab, tetapi diutus kepada orang-orang Arab, kaum Sodom ini. Sebenarnya negeri yang diutus Lut itu bukan satu, bukan Sodom saja. Banyak negeri-negeri di sekitar Sodom itu Lut juga berdakwah kepada mereka. Cuman negeri Sodom itu negeri yang paling rusak dari negeri-negeri sekitarnya. Makanya Nabi Allah Lut alaihi salam diutus ke negeri tersebut. Makanya kalau cerita Nabi Lut tidak lepas daripada Sodom. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Negeri Sodom itu dikenal dengan kekayaan pertaniannya. Banyak menghasilkan buah-buahan, banyak menghasilkan biji-bijian. Pokoknya mereka hidup dari perkebunan. Sehingga saking kayanya negeri Sodom itu dari hasil perkebunan itu, baik biji-bijian ataupun buah-buahan, sehingga banyak negeri-negeri yang jauh datang ke negeri Sodom itu hanya untuk belanja. Belanja kebutuhan pokok mereka dan juga buah-buahan negeri Sodom. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ikhwan, karena negeri Sodom ini rusak penduduknya, mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah timpakan paceklik yang menjadikan negeri Sodom mulai kelaparan. Tidak turun hujan. Karena namanya tumbuh-tumbuhan itu yang diperlukan air supaya tumbuh. Kalau kemudian negerinya gersang, macam mana tumbuhan akan tumbuh? Buah-buah akan berbuah, biji-bijian akan berbiji. Sehingga lambat laun penghasilannya menurun, dan menurun. Mulailah kemudian bangsa Sodom tidak bisa memberikan buah-buahan dan biji-bijiannya ke negeri-negeri lain karena kebutuhan mereka sendiri sangat kekurangan. Kalau negeri Sodom mengalami kelaparan, tentu negeri-negeri yang lain pun ikut kelaparan, bahkan lebih lapar dibandingkan negeri Sodom. Mulailah kemudian banyak kejahatan. Kalau sudah lapar, memancing kejahatan. Banyak di negeri-negeri lain masuk ke negeri Sodom di malam hari, kemudian mencuri buah-buahan, mencuri biji-bijian untuk menyambung hidup mereka. Dan itu membuat orang-orang di negeri Sodom ini kelelahan, karena mereka harus menjaga pertanian dan perkebunan mereka dari para pencuri yang datang dari negeri-negeri lain. Singkat cerita, iblis pun memanfaatkan kondisi seperti ini. Dua orang dari negeri Sodom punya kebun, banyak buah-buahan. Dia khawatir kalau seandainya sewaktu-waktu datang pencuri kemudian mencuri buah-buahannya. Maka iblis datang menjelma manusia, kemudian mengatakan kepada dua orang ini, nanti kalau ada orang-orang luar Sodom
masuk ke negeri kalian, hendak mengambil buah-buahan dan biji-biji kalian, tangkap saja. Atau kalian harus meminta bayaran sebanyak 40 dinar. Kemudian yang kedua, ajak dia melakukan hubungan homoseksual. Laki-laki menyukai laki-laki. Ya. Akhirnya kemudian pada awalnya mereka tidak hendak melakukan homoseksual, hanya sekedar menakut-nakuti supaya orang-orang di luar itu takut masuk ke negeri Sodom. Karena mereka harus membayar dengan bayaran mahal kalau tangkap dan harus melakukan perbuatan keji homoseksual ini. Hubungan sesama laki-laki sesama jenis. Awalnya hanya untuk menakut-nakuti saja. Tapi iblis ini cerdas. Akhirnya iblis ini berpura-pura menjadi orang yang berasal dari luar negeri Sodom. Dia pun tasyakkul, beralih rupa menjadi laki-laki yang sangat tampan, bahkan sangat cantik, lebih cantik dibandingkan wanita cantik. Antum lihat bencong? Pernah lihat bencong antum? Kan bencong itu kan lebih cantik daripada wanita kan? Itulah bencong. Ya, bencong kaleng. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi syaitan ini, iblis ini tasyakkul menjadi laki-laki yang ganteng, yang cantik. Pura-pura mencuri buah-buahan dari dua orang pemilik kebun itu. Akhirnya kemudian ketangkap ya, pura-pura ketangkap si iblis ini. Kemudian disuruh membayar uang 40 dinar dan dia pun harus melakukan hubungan homoseksual. Akhirnya kemudian karena memang iblis sengaja untuk merusak orang-orang negeri Sodom, mau saja dia melakukan hubungan homoseksual dengan dua orang pemilik kebun ini. Rupanya lambat laun merasa nikmat dan iblis pun menghiasi maksiatnya. Akhirnya hubungan homoseksual menjadi sebuah kebiasaan bagi dua orang pemilik negeri Sodom ini. Akhirnya karena ini virus yang menular, perbuatan ini belum pernah dilakukan siapapun. Dari sejak zaman Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Nabi Syith, kemudian datang Nabi Idris, kemudian datang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai era Ibrahim. Itu baru dilakukan perbuatan yang sebelumnya belum pernah ada orang yang melakukan seperti itu. Binatang pun tidak ada. Ada ayam jago suka ayam jago? Enggak ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena keasikan, keenakan, kelezatan dua orang ini menularkan penyakitnya. Mulailah kemudian mengajak teman-temannya, mengajak anak-anaknya untuk melakukan hubungan yang sangat-sangat keji ini. Makanya Al-Quran bahasakan fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Kemudian yang tadinya 2 orang bertambah jadi 10 orang, bertambah jadi 100 orang, bertambah jadi 1000 orang. Akhirnya semua laki-laki satu negeri Sodom melakukan perbuatan liwat, perbuatan homoseksual. Lambat laun akhirnya laki-laki ini tidak lagi selera dengan istri-istri mereka. Dah malas nengok istrinya, itu tidak suka tuh. Ya, ingat nih antum nih, hati-hati, ini penyakit bahaya. Masa laki-laki disukakan dengan laki-laki, di mana akalnya? Adam saja diciptakan pasangannya Hawa. Macam mana kemudian umatnya laki-laki suka laki-laki? Ini turunan siapa ini? Turunan kaum Lut.
Akhirnya kemudian perempuannya ini, karena laki-lakinya tidak mau lagi sama dirinya. Iblis ini cerdas. Ini sudah merusak kaum laki-laki. Akhirnya mereka melakukan hubungan homoseksual. Maka wanita-wanita negeri Sodom ini kesepian. Karena suaminya sudah tidak mau menyentuh mereka lagi. Akhirnya iblis pun berusaha menggoda wanita-wanita negeri Sodom. Kalau pertama iblis tasyakul menjadi laki-laki yang tampan sekali, bahkan cantik sekali. Sekarang terbalik. Iblis tasyakul menjadi perempuan yang sangat super cantik. Enggak ada secantik wanita itu di negeri Sodom. Kemudian memberi nama dirinya sebagai Lakis. Namanya itu Lakis wanita ini. Ya. Ini si Lakis ini jelmaan daripada iblis. Kemudian datang kepada emak-emak kaum Sodom ini, ibu-ibu kaum Sodom ini. Kemudian mengatakan, kalau seandainya suami-suami kita sudah tidak mau menyentuh kita, sudah tidak mau lagi kepada kita, enggak apa-apa, biarkan saja bapak-bapak itu suka dengan bapak-bapak. Ya. Kan kita juga bisa. Kalau mereka bapak-bapak suka dengan bapak-bapak, kenapa ibu-ibu tidak suka dengan ibu-ibu katanya? Di sini Tuhan, terjadilah lawan daripada homoseksual yang disebut dengan lesbi. Antum tahu lesbi? Disinilah cerita awal mula adanya homoseksual dan lesbi ini. Di sini awal mulanya sejarahnya. Jadi si iblis ini menjelma wanita namanya Lakis, kemudian menggoda wanita-wanita negeri Sodom. Akhirnya kemudian mereka pun sama-sama melakukan fahisyah, kekejian. Laki-lakinya homoseksual, wanitanya lesbi. Naudzubillah. Ya. Inilah sejarah namanya ya, sejarah munculnya homoseksual dan lesbi. Perhatikan satu ayat dalam Al-Quran. Saya akan menukilkan dua surat lah di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala murka gara-gara kelakuan negeri Sodom ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengkisahkan tentang Ibrahim. Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa amru rabbika, wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Maksudnya siapa yang bicara di sini? 3 malaikat. Jadi tiga malaikat diutus oleh Allah untuk datang kepada Ibrahim menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak dan cucunya Yakub. Kemudian tugas yang kedua, menghancurkan negeri Sodom. Makanya mereka mengatakan, ya Ibrahim, sudahlah tinggalkan perbincangan kita ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Karena ketika Ibrahim mendengar negeri Sodom akan dihancurkan, Ibrahim khawatir dengan Lut. Macam mana Lut kan ada di situ, dia keponakan saya. Ya. Maka Allah katakan, walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Berangkatlah 3 malaikat ini dari Palestina menuju negeri Sodom. Putri-putri Lut itu sampai ditugaskan oleh Nabi Lut menjaga perbatasan. Setiap ada tamu laki-laki yang mau berjumpa dengan Lut, maka anak-anak putrinya mengatakan, sebaiknya kalian pulang, jangan temui ayahku. Kenapa? Karena
istri Lut itu kufur, maka menjadikan percontohan wanita-wanita kafir dalam Al-Quran. Wa dharaballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Dan Allah jadikan misalan bagi wanita-wanita kafir. Siapa? Istri Nuh dan istri Lut. Apa pengkhianatan istri Nuh kepada Nuh? Kalau Nabi Nuh dapat wahyu, yang pertama mengatakan gila itu istrinya sebelum kaumnya. Apa pengkhianatan istrinya Lut? Istrinya Lut ini, kalau ada tamu laki-laki yang datang ke rumah Lut, cemburu dia. Dikiranya suaminya Lut suka dengan laki-laki sama dengan kaum Sodom. Akhirnya kemudian istrinya Lut ini bekerja sama dengan preman-preman pasar. Kemudian memberitahu, bekerja sama, kalau ada tamu laki-laki di rumah Lut itu, apalagi orangnya ganteng, maka istrinya Lut akan membakar kayu bakar, kemudian asapnya membumbung ke langit. Nanti dari pasar, preman-preman pasar tahu, oh, ada tamu laki-laki di rumah Lut ini. Ada orang yang siap kita tangkap untuk diperkosa. Laki-laki memperkosa laki-laki. Itulah orang kalau sudah homo ngeri. Kalau orang suka lesbi gitu juga, wanita memperkosa wanita. Kalau homo, laki-laki memperkosa laki-laki. Yeah. Jadi dibakarlah. Nanti nih kalau ada asap nih, preman-preman pasar akan datang mengepung rumah Lut. Kemudian menculik tamunya, kemudian diperkosa rame-rame. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini firmankan, dan ketika para utusan kami, maksudnya para malaikat. Para malaikat ini kalau mendatangi para nabi bukan berbentuk malaikat, malaikat gaib tidak akan dilihat. Dia akan berbentuk manusia, dan biasanya malaikat kalau menjumpai para nabi itu pas dalam bentuk manusia yang paling ganteng. Seperti Jibril kalau berjumpa dengan Rasul, siapa sahabat yang suka ditiru syakalnya oleh Jibril? Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dihyatul Kalbi itu laki-laki paling ganteng dari orang-orang Ansar. Kalau dia ke Syam berdagang, wanita-wanita Ansar terbelalak matanya melihat kegantengan Dihyah itu, sampai lupa suaminya. Ya, saking gantengnya Dihyah itu. Lah tiga malaikat ini ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Israfil. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Malakul Maut. Menjelma menjadi laki-laki ganteng. Kemudian berjalan dari Palestina menuju negeri Sodom untuk berjumpa dengan Lut. Berjumpa dengan anak putri Lut di perbatasan. Kemudian dihalau, jangan masuk. Kalian akan celaka. Balik lagi sana. Dia tidak tahu kalau tiga laki-laki tampan ini malaikat. Tapi karena memang diutus untuk datang ke negeri Lut dan bertamu ke rumah Lut, maka tiga malaikat memaksa akhirnya berjumpa dengan Lut. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, dan ketika para utusan para malaikat itu datang kepada Lut, atau dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Kenapa merasa sempit dadanya Lut? Khawatir disakiti oleh orang-orang negeri Sodom. Maka dia sempit dadanya. Wa dhaqa bihim dzar'a. Sempit. Kalau bisa jangan datang. Apalagi ditengok orangnya gagah-gagah, tampan-tampan. Oh, ini paling suka di kaum Sodom. Ya. Kemudian lalu Lut berkata, hadza yaumun asib. Sungguh ini hari yang sulit. Cemana saya akan menjaga tamu-tamu seandainya preman-preman itu datang. Kemudian istrinya tahu ada tamu apalagi ganteng-ganteng, cemburulah dia. Jangan-jangan suamiku sama pula dengan negeri Sodom, suka pula dengan laki-laki, karena ini tamunya ganteng-ganteng masalahnya. Mulailah dia buat ulah.
Kemudian dibakarnya kayu bakar sebagaimana kebiasaan dia untuk memberi sinyal tamu-tamu, preman-preman di luar sana bahwa di rumahnya ada tamu yang ganteng-ganteng. Makanya Allah lanjut, waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna adhar lakum fattaqullaha wa la tuhzun fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika asap sudah membumbung, nampak preman pasar. Oh, rumah Lut ada tamu. Datang preman-preman ini untuk mencuri tamu-tamu itu. Tidak tahu kalau tamu ini malaikat. Ya. Masa malaikat mau diperkosa? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah firmankan, lihat firman-Nya. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji seperti itu. Jadi mereka suka menculik dan memperkosa. Lut berkata, ini tamu ini sudah berada di sekitar rumahnya dan mau mengambil tamu-tamu itu. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Maksudnya bukan putri-putrinya. Kalau putri-putrinya kan enggak banyak. Enggak mungkin nikahkan dengan banyak laki-laki kan begitu. Kalimat putri-putriku maksudnya seorang nabi itu bapak bagi kaumnya. Maka maknanya itu wanita-wanita Sodom banyak. Ya. Mereka lebih suci bagi kalian. Harusnya kalian suka dengan wanita. Kenapa kalian suka dengan laki-laki? Bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan nama baikku, kata Lut, terhadap tamu-tamuku yang baru kenalku, yang baru kenal ini. Tidak adakah di antara kalian orang yang berfikir, mana rasa malunya kalian? Ini tamu harus dihormati. Ya. Apa jawaban preman-preman ini? Mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya Lut, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap wanita-wanita itu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kami suka laki-laki, tidak suka perempuan. Oh, jawaban mereka. Qala, maka Lut mengatakan, lau anna li bikum quwwat aw awi ila ruknin syadid. Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat untuk melindungi tamu-tamuku, tentu aku lakukan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mulai berani nih. Preman-preman ini mulai berani nih. Qalu, mereka mengatakan, ya Lut, ya, serahkan tamu itu. Kalau tidak kami akan menculiknya, akan paksa untuk mengambilnya. Betul. Akhirnya kemudian mereka mendorong pintu rumah Lut, saling dorong-dorongan tuh. Akhirnya kemudian malaikat yang tiga ini baru memberitahu dan mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbika, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Kami ini malaikat, tenang saja. Lan yasilu ilaika, di mana mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Kami ada di sini. Kemudian malaikat ini mengatakan, fa asri bi ahlika bi qat'in minal laili wa la yalfit minkum ahadun illa ma'atak. Maka malaikat pun mengatakan, nanti malam pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Jangan kasih tahu kalau tidak boleh menoleh, karena istrinya kafir masalahnya. Kemudian dilanjutkan, innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahu sub alaysa subhu biqarib. Kata Lut, kenapa tidak sekarang saja timpakan adab kepada mereka? Kenapa harus mesti datang waktu subuh?
maka malaikat mengatakan, alaysa subhu biqarib? Bukankah subuh sudah mau dekat? Sekarang kau ajak anak-anak putri-putrimu pergi sekarang, karena negeri ini akan diazab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Lut pun kemudian mengajak putri-putrinya persiapan untuk pergi meninggalkan negeri Sodom ini. Karena sudah diketahui bahwa 3 orang ini adalah jelmaan malaikat. Kemudian Lut pun bergegas meninggalkan rumahnya menuju Palestina. Istrinya datang. Tiba-tiba istrinya bingung, kenapa suami dan anak dia kena pergi? Akhirnya dia pun mengikuti dari belakang. Tapi istrinya tidak diberitahu kalau ada suara-suara aneh di belakang, jangan melihat. Istrinya tidak tahu tuh. Yang tahu hanya Lut dan anak-anak putrinya saja. Akhirnya ketika Lut sudah keluar dari rumah itu, malaikat Jibril yang pertama keluar dari rumah Lut itu. Ketika malaikat Jibril keluar, apa yang terjadi? Yang tadinya dia menjelma manusia, tiba-tiba Jibril menjelma dalam bentuk aslinya malaikat yang bersayap, jumlahnya 600 sayap. Terbentang, kemudian dihempaskan satu sayapnya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam dalam Al-Quran tentang azabnya kaum Lut ini, fatamasna a'yunuhum. Maka ketika Jibril ini menghempaskan sayapnya, apa yang terjadi? Walaqad anzarahum batsyatana, dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka sebelumnya, tapi mereka tidak mau juga diperingatkan. Maka akhirnya ketika Lut sudah pergi, malaikat Jibril menjelma menjadi malaikat yang betul-betul malaikat. Sayapnya dihempaskan, fatamasna a'yunuhum, tiba-tiba kelopak mata mereka keluar semuanya. Bayangkan, ini azab pertama nih. Itu tidak berlaku kepada kaum Sodom. Ini azab berlaku kepada orang-orang yang ngepung rumah Lut itu. Tiba-tiba bola matanya semua keluar, sehingga mereka jadi buta, nggak tahu ada di mana. Orang buta. Ini azab pertama. Kemudian azab yang kedua, setelah kemudian Lut kemudian pergi meninggalkan kaumnya bersama anak putrinya, diikuti oleh istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim azabnya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut tersebut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan bebatuan dari tanah yang terbakar. Maka Allah mengatakan, musawwamatun 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim. Begini kawan. Jadi ketika Lut dah berangkat pergi dengan anak istrinya, tapi istrinya mengikuti dari belakang. Maka setelah Jibril melepaskan satu sayapnya sehingga mengeluarkan bola mata setiap orang yang mengepung rumah Lut itu, maka malaikat Jibril terbang ke langit. Kemudian satu sayap Jibril ini ditancapkan ke negeri Sodom. Kemudian diangkat negeri itu setinggi-tingginya ke langit. Bayangkan seberapa besar sayap Jibril itu bisa mengangkat sebuah negeri. Diangkat ke langit. Sampai di langit ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan meteor-meteor, batu-batu yang panas dari langit, menghujani setiap perumahan-perumahan kaum Sodom. Semua mati kena lempar dari batu-batu yang terbakar itu. Dan setiap batu sudah ada nama orang yang dibunuhnya. Musawwamatan. Jadi batunya sudah ada nama. Oh si Anu, ke situlah batu itu mengarah. Si Anu, ke situlah batu mengarah. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali dibinasakan satu negeri Sodom dan negeri-negeri yang seperti negeri Sodom itu. Setelah kemudian
Di langit manusia sudah mati karena terkena meteor, dihujani batu, akhirnya Jibril menghempaskan negeri itu kembali ke bumi, sehingga negeri itu kemudian mencekung di bumi. Dan sekarang negeri bekas diazabnya kaum Sodom disebut dengan Bahrul Mayyit. Apa Bahrul Mayyit? Laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena laut itu mengandung kadar garam itu hampir 33% lebih. Kalau laut biasa paling 3%, 4%. Sehingga tidak ada satupun makhluk hidup seperti ikan dan yang semacamnya yang bisa bertahan melewati 10 hari, pasti mati. Karena kadar garam yang sangat asin sekali, sehingga tidak ada yang hidup, baik ikan, udang, piting, mati. Tidak ada yang hidup, makanya disebut laut mati dan berlumpur. Konon katanya, kalau seorang wanita mengambil lumpur kemudian dijadikan bedak halus pipinya, ya mungkin penelitian kesehatan, ya, tapi itu negeri yang diazab. Tidak boleh kita datang berekreasi ataupun berwisata ke situ dalam rangka mandi lumpur. Karena Rasul marang, tidak boleh antum datang ke negeri-negeri yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Walaupun antum punya uang ingin ke Bahrul Mayyit saja, ngapain? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa negeri ini dihancurkan sehancur-hancurnya? Tidak ada negeri seperti Sodom loh. Ya. Bayangkan kalau antum membaca Quran, tidak ada satu negeri yang sangat dicela dalam Al-Quran dengan berbagai macam istilah dalam Al-Quran itu, kecuali negeri Sodom. Pertama, Allah istilahkan mereka sebagai kaum yang melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kalian, dan mereka tidak suka dengan wanita. Bahkan kalian umat yang melampaui batas. Pertama, Allah sifati mereka dengan umat yang melampaui batas dalam surah Al-A'raf ayat 81. Kemudian yang kedua, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum adun. Kaum adun. Kaum yang kedolimannya itu keterlaluan. Sama juga artinya melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 166, "Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Mereka Allah sebut adun. Pertama Allah sebut musrifun, sekarang Allah sebut adun, bahkan Allah juga menyebutnya dengan kaumun tajhalun, umat yang bodoh, umat yang dungu. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naml ayat 55, "A'innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Kata Allah, mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu syahwatmu dan tidak mendatangi wanita? Sebenarnya kamu atau kalian adalah kaum yang dungu, yang bodoh. Ya, disebut bodoh lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya mereka dengan kaum mufsidin, perusak. Ya, tidak ada istilah-istilah ini kecuali diberikan ke negeri Sodom. Dulu banyak negeri-negeri dihancurkan seperti Ad, kaum Samud, kaum Madian, itu dihancurkan. Tapi tidak disifati seperti sifat negeri Sodom ini. Disebut musrifun, disebut adun, disebut tajhalun, bahkan disebut mufsidin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut 30, "Qala rabbing surni 'alal qaumil mufsidin." Lut mengatakan, "Ya Rabb, tolonglah aku atas kaum-kaum yang merusak." Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai mujrimun. Mujrim. Mujrim itu orang jahat, orang pendosa, itu disebut mujrim namanya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf 80,
wa amtarna alaihim mataran fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Disebut mujrim lagi, ya. Bahkan mereka adalah disebut zalim. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, masih surah yang sama, Al-Ankabut ayat 31, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan tatkala kami utus malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sodom, dan sesungguhnya penduduk Sodom adalah penduduk yang sangat zalim. Lihat, istilah-istilah di Quran itu macam-macam. Terkadang Allah menyebutnya mereka musrifun, terkadang Allah menyebutnya adun, terkadang tajhalun, terkadang mufsidun, terkadang mujrimun, terkadang zalimun. Tidak ada istilah-istilah seperti ini pada kaum-kaum yang dihancurkan kecuali kaum Sodom. Saking rusak bejatnya kaum Sodom itu. Apa rusak bejatnya kaum Sodom? Karena mereka yang memberikan contoh adanya homoseksual dan lesbi. Ya, inilah gara-gara dua ini mendatangkan azab yang begitu besar. Ya. Terkadang kita tidak takut, coba masyarakat di luar sana kan. Saya punya pengalaman. Subuh-subuh ngisi kajian di Batu Aji, dekat pasar second itu. Tiba-tiba kok ban ini kayaknya oleng-oleng nih. Disangkanya bannya kempes. Minggirlah saya ke pinggir jalan itu. Karena memang dari Tiban ke Batu Aji cukup melelahkan, ngantuk juga. Tiba-tiba pintu kaca diketuk, itu 5 menit lagi mau subuh. Apa katanya? Bang katanya. Pas di kaca, Masya Allah, banci kaleng. Langsung saya gas. Langsung la haula wala quwata. Itu enggak bisa pengaman. Rupanya banyak banci kaleng pula di situ. Siapa coba pendahulu banci kaleng ini? Kaum Lut. Nah, itulah kakek buyutnya itu kaum Lut. Ya. Atau perempuan-perempuan ini, perempuan juga sama. Terkadang keluar dari fitrahnya. Coba keluar dari fitrahnya. Kalau perempuan itu sudah jadi lesbi, nanti kesannya jadi laki-laki itu. Dia tidak mau kebaya, maunya celana levis. Ya, perempuan itu. Akhirnya, kalau laki-laki cari celana di pasar, nggak ada, karena sudah diborong lesbi. Karena orang-orang lesbi ini cenderung ingin jadi laki-laki masalahnya. Ya. Makanya ini virus. Maka jangan sampai berdoa kalian kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai terkena virus-virus ini. Ini bahaya, mendatangkan azab. Ini melawan fitrah, melawan akal. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencaci maki orang-orang seperti ini, orang lesbian homo itu. Allah katakan melampaui batas, kaum perusak, kaum pendosa, kaum zalim, kaum bodoh. Lihat Quran yang ngomong seperti ini. Ya. Masa mau didungu-dungukan Allah? Masa mau dikatakan zalim sama Allah, mujrim sama Allah kan? Naudzubillah. Ya. Maka berdoa kepada Allah, jangan hindari penyakit-penyakit seperti ini. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika bahasa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaumul Lut an-nuzur. Kadzabat qaumul Lut an-nuzur. Telah mendustakan kaum Lut. Nuzur itu jamak. Mufradnya nadhir. Nadhir itu satu orang yang memberikan peringatan. Nuzur itu banyak orang memberikan peringatan. Lah kaum Sodom itu kan nabinya cuma satu, Lut. Kenapa dibahasakan nuzur dalam Al-Quran? Al-Quran ketika menyebut kalimat nuzur, ya memang Lut cuma satu orang. Tapi Allah bahasakan nuzur, artinya karena kaum itu terus diperingatkan oleh Nabi Lut. Setiap hari diperingatkan, laki-lakinya, perempuannya tetap degil. Maka ini disebut nuzur. Karena banyaknya peringatan tidak mau.
nggak mau sadar. Jadi kalau antum ini bermasalah, ada kasus di pondok, kemudian ustadznya diperingatkan, dinasihati, kok jangan-jangan kaum Lut pula antum ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan degil. Lihat kaum degil dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat sangat keji yang belum pernah kerjakan manusia. Kalianlah orang yang pertama. Lihat bahasa Quran sampai dikatakan fahisyah. Fahisyah itu keji, kekejian yang luar biasa tuh fahisyah itu. Maka jangan sampai berdoa kepada Allah. Jangan dekat-dekat ini. Ya, makanya antum yang laki-laki ini, apalagi di pesantren kan kadang-kadang berdekatan tuh. Kalau malam-malam nih antum sedang tidur, kok ada kawannya datang ingin tidur di samping, sana, apain pula di sini? Gitu. Bukan pula, sini satu selimut dengan saya. Lah, kaum Sodom lantem nih. Ya Allah, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jangan, ini virus penyakit. Ya, karena orang yang seperti ini ikhwan sudah masuk pada ranah perzinahan. Homoseksual itu lebih parah hukumannya dibandingkan zina. Homoseksual, lesbi itu lebih parah dibandingkan zina. Zina itu baru boleh dirajam kalau yang melakukannya sudah menikah. Kalau yang melakukannya belum menikah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tapi orang yang melakukan perbuatan ini, liwat ini, mau menikah, mau belum menikah, tetap dirajam dalam Islam itu. Cuman ulama berselisih pendapat macam mana cara merajamnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat, cara merajam orang yang melakukan homoseksual ini, dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan dari ketinggian sampai mati. Kalau belum mati dilempari batu sampai mati. Begitulah hukuman Islam menurut Ali bin Abi Thalib. Walaupun dia belum menikah. Tapi kalau berzina tidak dirajam. Itu kalau sudah menikah. Kalau belum menikah tidak dibunuh. Maksudnya tidak dirajam sampai mati, cukup dicambuk gitu saja kan. Dan diasingkan 1 tahun. Tapi pelaku homoseksual ini sampai disebut fahisyah. Makanya hukumannya diratakan, mau nikah mau sudah, karena ini penyakit. Kenapa disebut penyakit ikhwan? Tujuan orang menikah itu adalah setelah beribadah kepada Allah ingin mendapatkan keturunan. Itu tujuan menikah itu, supaya dapat keturunan. Nanti kalau banyak keturunan, akhirnya semua masuk surga. Nabi senang, kata Nabi SAW, ana atabahu bikumul umam yaumal qiyamah. Dengan banyaknya umat saya berbangga di antara umat-umat itu. Loh, kalau laki-laki kemudian kawin sama laki-laki, anaknya apa tuh? Anggora yang keluar tuh. Ya. Persia, Anggora, di kampung. Mana punya anak? Ya. Perempuan lagi lesbi dengan perempuan, mana keluar anak? Yang keluar curut itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, sudah menyalahi fitrah. Coba dengarkan, sudah menyalahi fitrah ini. Fitrahnya sudah hilang, akalnya sudah hilang. Tolong jangan dihilangkan akal ini, fitrah jangan dihilangkan. Ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antum jangan sampai terjerumus kepada perbuatan kaum Lut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah
أكبر سبحان الله